Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak kemudahan, dan di antara kemudahannya adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang besar kalau seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah-ibadahnya dengan semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka apa-apa saja yang mengantarkan kepada realisasi ibadah, maka ini matlubah, dituntut oleh seorang hamba tersebut. Sehingga tidak ada di dalam sisi-sisi sendi-sendi kehidupan seorang muslim kecuali dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, atau tidak ada di dalam kehidupan seorang muslim kecuali di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dia memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia bekerja, hatta dia berkeluarga, menikah, melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, maka ini semuanya kalau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini semuanya dikaitkan untuk menjadikan kita seorang yang beribadah, maka dia dianggap sebuah ibadah. Sebagaimana seseorang mencari nafkah untuk keluarganya, ini dihitung sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalamnya pahala ganjaran yang begitu besar. Begitu pula tatkala seseorang itu belajar, menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga tatkala dia mengamalkan ilmu tersebut, dia pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya tatkala seseorang itu melakukan pekerjaan, tatkala dia bekerja, pekerjaannya baik itu seorang guru, baik itu seorang pedagang, baik itu seorang profesionalitas, atau yang semisalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka semua ini adalah hal yang mengantarkan dia kepada ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berubudiyah kepadanya dengan lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan diri terhadap agama ini. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh keduanya sahabat yang mulia membawakan hadis ini, yakni Umar ibn Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya.
Seseorang akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan dari amalan-amalannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sebuah ibadah, yakni hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan pahala dan keridhaan di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa yang dia hijrah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia hijrah bukan karena untuk ibadah, bukan karena ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapatkan apa yang sesuai dia niatkan tersebut. Mungkin dia hijrah karena ingin menikah, mungkin dia hijrah karena ingin mendapatkan dunia di situ. Dia ingin memperluas koneksi dagangannya, koneksi penjualannya, atau dia hijrah karena ingin melihat, karena dia ingin menikah dan melihat wanita yang dia sukainya berada di situ. Maka dia pun hijrah ke tempat tersebut. Maka ini harus diperhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bagaimana pentingnya sebuah niat ini dalam kehidupan beragamanya seorang muslim. Maka ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kita di siang atau sore hari ini, insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang penting yang berkaitan dengan istiqamah. Dasar pendalilan kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka istiqomah di dalam keyakinan mereka tersebut, maka para malaikat akan datang seraya menyebutkan kepada dia, janganlah takut serta janganlah bersedih hati, dan khabarkanlah dengan khabar gembira kepada mereka yang istiqomah tersebut dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandung pelajaran bahwasanya seseorang itu hendaknya tatkala dia mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya, maka seyogyanya dia harus istiqomah dengan kalimat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai seseorang itu mengatakan kalimat Allah adalah Tuhan kami, namun perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan sehari-harinya, bahkan tidak mencerminkan dari perkataan tersebut. Buktinya dia mengatakan hal tersebut, namun di sisi lain dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan sholat, melakukan kesyirikan, melakukan kebidahan, dan melakukan perbuatan keharuman lainnya, terjatuh ke dalam riba, perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan maksiat-maksiat lain. Maka ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ini perkara yang tidak dibenarkan dan tidak mengandung manfaat sama sekali terhadap apa yang dia ucapkan dari kalimat-kalimat tersebut. Sehingga seorang mukmin yang mendapatkan derajat istiqomah adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kemudian dia menjaga kalimat tersebut, memahaminya, serta mengamalkan kalimat yang ada dari ucapannya. Di dalam kalimat innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, ini bermakna para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, artinya sesembahan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kami tidak memberikan ibadah kami kepada selainnya. Kami tidak mendatangi dukun. Kami tidak menjadikan perkara-perkara seperti jimat, penglaris dan yang semisalnya sebagai
keyakinan kami. Ini adalah perkataan orang-orang yang memahami kalimat tersebut. Sehingga orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, orang-orang yang menyebutkan Tuhan Allah adalah Tuhan kami, mereka kemudian mengikutinya dengan istiqomah, maka apa yang mereka dapatkan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka dapatkan dari istiqomah adalah dua perkara. Perkara yang pertama, orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, dia akan mendapatkan ketenangan. Para malaikat turun tatkala dia mendapati sakratul maut, indal ihtidar. Tatkala dia menghadapi yang namanya al-maut, tatkala nyawanya ingin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat atau malaikat turun seraya mengatakan kepadanya, "Allah takhafu, janganlah takut." Maka perkataan malaikat di sini, "Janganlah engkau takut," apa maknanya? Maka sebagian ulama menafsirkan makna dari "janganlah takut" di sini adalah la takhafu, janganlah kalian takut akan perkara-perkara akhirat yang akan kalian dapatkan nanti. Ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya setelah kematian akan banyak rangkaian-rangkaian akhirat yang akan kita dapatkan. Yang paling awalnya kita dapatkan adalah ujian di alam barzakh, yang dimana dua malaikat menanyakan kepada kita, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Maka seorang yang di dunia dia istiqomah dengan agamanya, dia istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia istiqomah di atas ibadah, di atas agama, maka orang-orang inilah yang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut tatkala seseorang itu berada di dalam kengerian alam barzakh. Adapun orang-orang yang jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengamalkan agama, orang-orang yang hanya mengucapkan kalimat Allah namun dia tidak mengamalkan kalimat tersebut, bahkan menyelisihi kalimat tersebut dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka orang seperti ini sebanyak apapun, sekuat apapun dia menghafalnya tatkala di dunia, maka ini tidak akan bermanfaat ketika ditanya oleh dua malaikat penanya tersebut, karena hafalan bukanlah tolak ukur untuk seseorang itu mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat penanya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat, orang-orang munafikun adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang salat bersama Nabi di barisan para sahabat yang mulia. Mereka salat di belakang Nabi, di samping mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di samping kiri mereka dan kanan mereka adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sa'ad ibn Mu'adz, Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang munafik juga menyaksikan kalam Allah Subhanahu wa taala turun melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya ini tidak menjadikan apa yang mereka lalui dari perkara-perkara itu bermanfaat tatkala ditanya oleh dua malaikat penanya. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang munafik tatkala ditanya oleh dua malaikat penanya tersebut. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyyuka, siapa nabimu? Maka dia mengatakan, la adri. Yaqulun nas hakadha wa aqultu hadha. Sami'tu an-nasu yaqulu hadha, aqulu hadha. Aku mendengar manusia menyebutkan orang ini seperti ini, maka aku juga mengikuti orang-orang tersebut. Tatkala dua malaikat penanya menanyakan siapa nabimu, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Saya mendengar kalimat orang-orang menyatakan dia adalah seperti ini, maka saya pun mengikuti perkataan tersebut.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak istiqomah di dalam kehidupan dunianya dengan kalimat tauhid, dengan janji-janji yang Allah berikan kepada kita dari ibadah-ibadah, dari menyambung silaturahmi, dari melaksanakan salatul wajibah, kemudian dari puasa-puasa yang wajibah, dari zakat-zakat yang diwajibkan, dari umrah dan haji, dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah semuanya. Kalau kita tidak istiqomah di atasnya, maka tentu kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat penanya tersebut. Sebagaimana kita gambarkan keadaan orang-orang munafik tadi. Maka di sini menunjukkan yadullu ala ahammiyati istiqamah ala syakhsi. Ini menunjukkan pentingnya istiqamah itu sebagai wadah dan bahan bakar dia, modal besar dia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali kepada ayat tadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah terus sampai mereka menemui yang namanya al-ajal. Dan malaikat pun turun kepadanya seraya mengatakan Tuhan kami adalah, seraya mengatakan janganlah takut. Janganlah takut terhadap perkara yang akan kau lalui nantinya di hari kiamat. Jangan takut dengan malaikat penanya. Jangan takut dengan mahsyar yang akan mengumpulkan seluruh manusia di dalam kengerian-kengeriannya. Tatkala manusia dikumpulkan, yang dimana Allah menggambarkan keadaan tersebut dengan firman-Nya, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang dimana hari seorang itu lari terhadap saudaranya, tidak peduli dengan keadaan saudaranya. Dia tidak peduli lagi dengan keadaan kondisi orang yang paling dicintainya tatkala di dunia jemaah. Wa ummihi wa abihi. Dia tidak lagi memperdulikan keadaan ibu dan bapaknya. Orang-orang yang dia sayangi di dunia, maka pada saat itu dia tidak peduli dan jemaah. Wa sahibatihi wa banihi. Anak-anak dan para sahabatnya, kerabatnya para jemaah. Karena disebabkan pada hari itu kengerian-kengerian hari kiamat sudah menanti di depan matanya jemaah. Maka kondisi seperti ini dibutuhkan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang itu mendapatkan pertolongan Allah kalau dia di dunia tidak melaksanakan yang namanya al-istiqamah? Belum lagi para ikhwan yang dirahmati wal akhwat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu melewati yang namanya as-sirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dari kalian pasti akan melewati yang namanya as-sirat tersebut. Yani seseorang pasti akan melewati yang namanya sirat, yang dimana lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Di samping kiri dan kanannya ada pengait-pengait yang siap untuk merobek kulit dari orang yang melewatinya. Dan di bawahnya terdapat neraka yang menyala-nyala yang siap membakar dirinya. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang di dunia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tatkala di dunia berusaha untuk mengamalkan agama ini dengan baik dan benar, berusaha untuk berada di atasnya, maka orang-orang seperti inilah yang mampu melewatinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat kemudian mengatakan yang kedua, alla tahzanu. Setelah para malaikat mengkhabarkan, janganlah kalian takut dengan perkara yang akan kalian lalui nantinya pada rangkaian hari-hari kiamat. Maka yang kedua, keutamaan orang-orang yang istiqamah yang ada di surat Fussilat ayat 30 ini adalah janganlah kalian bersedih dengan apa yang telah berlalu daripada diri-diri kalian.
Maksudnya janganlah kalian bersedih dengan perkara-perkara dari harta yang kalian tinggalkan. Jangan bersedih dengan harta-harta dan anak-anak serta keluarga yang kalian telah tinggalkan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggal dunia, kemudian kita meninggalkan keluarga dan anak-anak kita, apakah pernah kita merenungkan, pernah kita memikirkan bagaimana nantinya mereka? Artinya bagaimana nantinya keadaan agama mereka? Ya. Sedangkan seorang nabi bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelahku? Beliau tidak mengatakan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kalian makan setelah ini? Apa pekerjaan kalian nantinya? Apa profesi kalian? Mana hartanya? Mana tanah yang kalian siapkan untuk bekal nantinya? Tidak, jemaah. Para Nabi menyebutkan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nantinya sepeninggalanku. Ini adalah bentuk kekhawatiran seorang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kebaikan juga terhadap keluarga dan anak-anaknya. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwah, seorang yang memiliki kebaikan di dalam dirinya, dia pasti menginginkan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang itu tatkala dia mencintai atau menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini kepada saudara, jemaah. La yu'minu ahadukum, ya, tidak akan beriman kalian di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian itu menginginkan kebaikan kepada saudara kalian. Wa kaifa li ahlina wa kaifa bi dzurriyyatina wa kaifa bi azwajina wa kaifa bi jaddatina wa kaifa. Maka bagaimana lagi dengan anak kita? Bagaimana lagi dengan orang tua antum? Bagaimana lagi dengan anak antum? Dan bagaimana lagi dengan istri antum? Hadis ini secara jelas menerangkan seorang mukmin tidak akan sempurna imannya kecuali dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan kebaikan yang paling azam dan paling besarnya adalah tauhid dan istiqomahnya seseorang tatkala dia berada di dunia ini. Ini adalah sebuah karunia yang besar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, hadiahkanlah kepada kami keturunan-keturunan kami dari istri dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyujuk mata, sebagai orang-orang yang kita lihat tatkala kita pulang kerja, anak kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sungguh menghilangkan lelah, jemaah. Kemudian tatkala kita melihat istri kita sholat malam, tatkala melihat istri kita patuh kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat hati dan mata kita sejuk melihat mereka. Kemudian kita melihat mereka, anak-anak kita pergaulannya baik, tidak dekat-dekat dengan HP yang membinasakan siapapun yang memakainya. Kita melihat istri kita, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus kepada perkara-perkara ghibah dengan teman-temannya. Inilah yang dimaksud dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan dan istri kami sebagai penyujuk mata bagi kami. Maka sebaliknya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang suami yang beruban rambutnya sebelum masa datang waktu berubannya. Disebabkan karena kejelekan-kejelekan istri dan anak-anaknya, keburukan-keburukan akhlak dari warganya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang merasa hatinya semakin resah
pekerjaan dia ditekan oleh bosnya, dia diberikan target-target yang kadang-kala membuat pusing kepala ya para ikhwah. Dia mendapati di pekerjaan yaitu sebuah keresahan, sumpek dan yang semisalnya, ditambah lagi di rumah melihat semakin membuat dia stres dan akhirnya membuat ubannya tumbuh belum pada saatnya. Betul tidak jemaah? Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini kecuali kita inginkan yang namanya al-istiqamah. Nah, jika kita kembalikan tadi kepada pertanyaan seorang nabi kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Baik. Kalau tidak salah ini pertanyaan Yakub, ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina. Ya. Mereka mengatakan kami menyembah apa yang telah engkau sembah dan yang telah bapak-bapak dan kakek-kakek kami telah sembah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang muslim. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita ingin meninggalkan dunia ini, maka hendaknya juga seseorang itu berpikir dan memperhatikan ta'ammul bagaimana dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak dan istrinya. Siapa tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih dahulu dipanggil oleh Allah daripada istri kita. Siapa tahu kita lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anak kita. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu aja. La yastaqdimun, ya, tidak didahulukan juga tidak diakhirkan. Maka orang-orang yang dia memiliki visi yang jauh ke depan, maka dia akan berusaha meninggalkan keluarga, anak-anak dan istrinya dengan agama Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Dan hendaknya kalian itu memerintahkan kepada keluarga, anak, istri dan apa yang ada di dalam rumah kalian itu untuk melaksanakan yang namanya salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar kalian untuk memerintahkannya setiap hari. Karena memerintahkan kebaikan ini perlu yang namanya kesabaran dan mustamirrah wadawam, dan keberlanjutan. Setiap hari kita perintahkan anak kita sholat, istri kita untuk memakai jilbab, istri kita untuk menjauhi ghibah, anak kita untuk menjauhi pergaulan yang tidak benar. Terus setiap hari, wastabir 'alaiha nahnu narzukuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dengan perbuatan kita itu Allah diberikan makanan, bahkan Allah yang memberikan kita rizki. Dan ini adalah rizki yang terbaik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan salah satu bentuk ketakwaan seorang muslim, seorang kepala keluarga terhadap anak-anak dan istrinya adalah tatkala dia memerintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi dua kenikmatan tatkala seseorang itu, atau dua keutamaan tatkala seseorang itu istiqomah di atas agama, yakni seorang akan diberikan kekuatan oleh Allah, sabat tatkala melewati hari-hari akhirat. Dia akan mampu biiznillah menjawab pertanyaan kubur. Dia akan melewati mahsyar, melewati sirat, ditimbang amalannya di qantarah dan semisalnya, sehingga dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Fussilat ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan khabarkanlah kepada mereka dengan khabar yang sangat gembira. Dengan apa? Dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti para ikhwah, kesimpulan secara ringkasnya, istiqomah itu akan mengantarkan seseorang kepada keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu,
Beberapa ulama menafsirkan dari firman Allah tersebut yang kita bawakan tadi, yakni surat Fussilat ayat 30 tadi, dengan beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang lam yusyriku hatta matu. Orang-orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan sampai dia mati. Ini adalah salah satu tafsiran dari para ulama. Nah, kemudian di antara yang lainnya, yakni Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini berbeda, coba. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jauzi, nah ini berbeda lagi. Walaupun dari keduanya sama-sama dari mazhab Hambali. Baik, Ibnul Jauzi mengatakan ada 3 tafsiran dari surat Fussilat ayat 30 tadi. Yang pertama adalah istiqomahnya seseorang di atas tauhid. Artinya istiqomahnya seseorang itu di atas keyakinannya hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan dia tidak memberikan ibadahnya kepada siapapun dan kapanpun serta dalam bentuk apapun. Karena kesyirikan ini datang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang datang dalam bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh, sehingga orang-orang soleh tersebut kita taati dalam perkara halal dan haram. Syirik juga datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketakutan. Kita takut dalam memasuki sebuah tempat sehingga kita meminta kepada makhluk gaib yang ada di sekitar tempat tersebut. Kemudian syirik juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk kecintaan. Kita mencintai idola-idola kita sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata al-jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai jemaah, mereka mencintai sebuah figur tertentu. Ini kesyirikan. Mereka mencintai orang-orang soleh, mereka mencintai ustadz melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai habib-habib, mereka mencintai kiai-kiai, mereka mencintai ulama sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menerumuskan dia kepada kesyirikan. Kesyirikan juga bentuknya dalam apa? Dalam perkara ekonomi. Misalnya seseorang itu inginkan kekayaan, inginkan usahanya itu seperti gurita yang banyak cabangnya, dia pun menggunakan yang namanya penglaris dan yang semisalnya. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, dalam bermacam-macam bentuk kesyirikan ini, maka dia adalah disebut dengan orang-orang yang istiqomah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yakni orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, maka mereka inilah yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah di dunia dan mendapatkan keamanan dari azab yang akan datang nantinya di hari kiamat. Ini istiqomahnya orang tatkala bertauhid kepada Allah, dia mendapatkan petunjuk di dunia, dia mendapatkan keamanan nantinya di akhirat. Inilah nikmat di atas nikmat, nikmat qabla nikmat, an-ni'matu qabla ni'matin, an-ni'matu qabla ni'matin. Apa maksudnya? Nikmat sebelum nikmat. Nikmat seseorang bertauhid kemudian dia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang baik, di atas kehidupan yang baik, di atas apa? Di atas hidup yang indah. Ini nikmat jemaah. Ini nih nikmat. Kemudian dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan baginya dari
azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nih nikmat. Kemudian qabla nikmatin, an-nikmah qabla nikmah. Nikmat sebelum nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun masukkan dia ke dalam surga, nikmat. Jadi sebelum mendapatkan nikmat surga, nikmat tertinggi, apa nikmat tertinggi coba? Apa nikmat tertinggi? Ada yang tahu lihat? Apa nikmat tertinggi? Tahu nggak apa nikmat tertinggi? Masuk surga. Aywa ahsan. Nikmat tertinggi itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanu bil husna wa ziyadah. Yakni bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan diberikan kebaikan wa ziyadah. Ziyadah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yatullahi azza wa jalla yaumal qiyamah fil jannah. Jadi ada fil jannahnya. Taib. Orang-orang akan melihat, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat fil jannah, di surga. Karena konteks ayatnya lillazina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, yakni al jannah wa ziyadah dan ru'yatullah di hari kiamat. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita masuk surga. Sebelum kita masuk ke dalam surga, Allah memberikan kenikmatannya, yakni kehidupan yang indah. Sebagaimana Allah berikan di dalam firman-Nya, Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu biahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh, orang-orang yang istiqomah di dalam kehidupan dunianya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan di antara keduanya, dan dipersyaratkan wa huwa mu'min. Karena man di situ adalah man syartiyah, man amala sholihan. Siapa yang mengamalkan amalan soleh. Ini siapa ini bermakna bukan siapa pertanyaan. Siapa kamu? Dia adalah beliau. Tidak. Man di sini bermakna apa? Syarat. Barang siapa yang begini, maka begini. Paham? Maka barang siapa yang memenuhi syaratnya, dia akan mendapatkan balasan dari syarat tersebut. Maka syaratnya untuk seseorang itu mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ini harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, dia beramal soleh, dan hendaknya amalan soleh yang dia lakukan itu dia dasari dengan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Iman berarti tauhid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu istiqomah di atas tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan yang namanya kehidupan yang baik. Maka kita lihat orang-orang beriman itu baik kehidupannya. Orang-orang beriman itu teratur kehidupannya. Berbeda dengan wala tuti' jangan kalian ikuti orang-orang yang di dalamnya mereka memiliki urusan-urusan yang tidak jelas. Furuto, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Istiqomah di dunia, tatkala nantinya mereka akan mendapatkan nikmat besar yakni surga, ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah istiqomah di atas tauhid. Kemudian tafsir tsani min hadhil ayah, tafsir yang kedua dari ayat ini adalah istiqomah di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah dan akhwat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang pertama ini berkaitan dengan tafsiran yang kedua. Tatkala seseorang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia istiqomahkan dirinya di atas ketaatan-ketaatan dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang bersifat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thayyib Anas bin Malik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan barang siapa yang mencintai wali-wali, dan barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh mereka akan aku perangi dan aku akan umumkan perang terhadap mereka. Dan suatu perkara yang seorang hamba melakukan pendekatan kepadaku yang paling mendatangkan kecintaanku kepadanya adalah suatu perkara yang paling aku wajibkan untuknya. Dan seorang itu tatkala terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah, sehingga aku pun menjadi cinta kepadanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah di atas amalan soleh, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan-ketaatannya, maka ini adalah orang-orang yang sampai kepada Allah, dan ini ditafsirkan dengan orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga, tafsiran dari istiqomah di dalam ayat Fussilat, ya surat Fussilat ayat 30 tadi adalah istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Nah, sudah bertauhid, sudah beramal, maka landasilah seluruh amal kita itu di atas keikhlasan. Karena keikhlasan adalah syarat utama untuk amalan itu diterima, jemaah. Karena amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan, amalan tidak didasari oleh apa? Oleh tauhid, maka sungguh amalan tersebut tidak akan diterima walaupun banyak dan besarnya amalan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ini sebagai tanbih, perhatian yang besar bagi kita, kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manzura. Dan kami hadapkan amalan-amalan mereka tatkala di hari ini, yakni hari kiamat ini, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut berterbangan seperti debu-debu yang berterbangan. Ini menunjukkan, ikhwan yang dirahmati Allah, ada orang yang akan membawa amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga membawa apa? Amalan dosa, juga membawa amalan soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha agungnya, dengan maha kekuasaannya akan menimbang amalan tersebut kalau seseorang tersebut di dalam hatinya terdapat yang namanya keikhlasan. Maka amalan tersebut akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam hadis kudusi yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya abdi wa ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardh khataya thumma la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha al maghfirah. Wahai anak Adam, tatkala engkau bertemu denganku nantinya dengan membawa amalan-amalan maksiat yang kau lakukan di dunia, thumma la laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau tidak bertemu denganku dalam membawa kesyirikan-kesyirikan, la ataituka bi qurabiha al maghfirah, maka aku juga akan mendatangkan ampunan sebesar bumi juga kepadamu. Ini pendalilan yang sangat jelas dan gamblang menunjukkan setiap orang akan membawa amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imma yang antum bawakan adalah amalan soleh, atau imma yang antum bawakan adalah amalan-amalan keburukan. Maka selagi seseorang itu memiliki yang namanya al-ikhlas fi qalbihim, keikhlasan di dalam hati mereka, fi qulubihim, maka ini akan bisa mendapatkan yang namanya ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan yang namanya ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi mereka memiliki yang namanya al-ikhlas di dalam hatinya. Maka ini penting dan sangat wajib untuk kita perhatikan, bagaimana kita bisa ikhlas di dalam yang namanya amalan-amalan kita. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sangkinkan istiqomah ini agung, sangkinkan istiqomah ini besar kedudukannya di sisi syariat Islam, sehingga beliau mengatakan, wa annal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya karamah yang besar atau karamah seorang wali Allah tersebut adalah
mereka-mereka yang berada di dalam istiqomahnya sampai maut menjemput. Ini adalah karomah jemaah. Apa itu karomah? Karomah itu karom, ya, berasal dari kata apa? Kemuliaan, kiram, kan gitu kan? Jadi kemuliaan seorang hamba itu adalah tatkala dia berada di dalam istiqomah. Itulah karomah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wali Allah itu adalah orang-orang yang bisa memanggil malaikat, bisa mengatakan kepada malaikat untuk tidak menurunkan hujan, untuk bisa terbang atau bisa sholat ke Masjidil Haram dalam keadaan masuk ke dalam gua, atau yang semisalnya dari perkara-perkara dusta yang mereka ucapkan. Bukan itu jemaah dimulakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wali Allah itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa yang namanya bersedih hati, dan mereka tidak akan merasa yang namanya al-khauf, ketakutan. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini akan menjadi sebuah hal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba tatkala dia istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan tersebut. Keimanan dan ketakwaan ini tidak akan bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan istiqomah. Mana dalilnya? Mana dalilnya jemaah? Seseorang itu istiqomah beramal soleh, istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di atas ketakwaan adalah sebuah tanda kebaikan besar bagi dia, dan mafhum mukhalafahnya dan berkebalikannya, orang-orang yang tidak istiqomah di atas keimanan dan ketakwaannya, ini adalah orang-orang yang tidak diberikan kebaikan. Dalilnya dibawakan oleh Al-Imam Tayyib Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian itu bersegera di dalam amalan-amalan soleh. Bersegera kalian itu di atas amalan-amalan soleh, yang dimana nantinya akan datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yang dalam keadaan fitnah datang tersebut, fitnah yang sangat besar tersebut, seorang yang pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, sore harinya berubah berbalik arah menjadi seorang yang kafir, ima kufur nikmah atau kufur dengan hakikahnya, yakni kufur keluar dari Islam. Ini menunjukkan para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kalau tidak dibarengi dengan istiqomahnya, dia bisa akan menyebabkan ketidakmanfaat terhadap dirinya. Sebagaimana gambaran dari Nabi tadi. Seseorang sudah hijrah, seseorang sudah melaksanakan amalan soleh, sudah berjanggut, sudah memakai celana cingkrang, sudah melaksanakan ibadah sunnah, tapi para ikhwah fitnah melandanya. Fitnah pekerjaan, fitnah wanita, fitnah A, fitnah B, fitnah C, sehingga dia pun keluar daripada keistiqomahan tersebut. Maka istiqomah ini para jamaah penting sekali, Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hal tersebut. Baik, kita ringkas saja. Kita sudah berbicara para jamaah. Kita sudah berbicara istiqomah itu bagaimana. Dan kemudian kita sudah menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaannya, tafsiran-tafsirannya. Tentunya ada satu hal yang kurang yang ingin kita sampaikan di sini. Pertanyaannya, Taib, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang yang istiqomah? Taib, iya kan? Kaifa nakun istiqomah? Bagaimana kita menjadi seorang yang istiqomah? Maka yang pertama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Ini sebagai hal yang mengantarkan kita terus sampai kepada hal yang disebut dengan istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah bi aksari du'a lillahi subhanahu wa ta'ala ala tsabat. Istiqomahnya seseorang itu dalam memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya di atas agama.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sering sekali berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati ini di atas agamamu. Ummu Salamah, yakni istri beliau radhiyallahu taala anha, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa doa yang sering sekali engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa, wahai yang membolak-balikkan hati, palingkan hati ini di atas agamamu. Limadza ya Rasulullah? Mengapa ya Rasulullah? Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa ajami illa wa qalbuhu baina asbu'ain min asabi'illah. Wa man syaa'a qama wa man syaa'a azal. Ya Ummu Salamah, ketahuilah yang namanya hati manusia akan selalu berada yang di dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dan iman. Namun siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menyesatkannya. Maka setelah Muadz meriwayatkan hadis ini, beliau membacakan ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Wa hab lana min ladunka rahmatan, maka berilah kami ya rahmat. Dari hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya doa kepada Allah agar kita selalu diberikan yang namanya istiqomah, keteguhan di dalam menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan tauhid, menjalankan keikhlasan sampai maut menjemput kita. Sebagaimana yang kita sebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat 30 dari surat Fussilat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh meminta sesuatu, boleh meminta perkara mobil, dia meminta istri, dia meminta pekerjaan yang lebih baik, dia meminta jabatan, dia meminta apa saja dari perkara-perkara yang dibolehkan dari doa-doa. Namun jangan lupakan doa yang satu ini jemaah. Jangan lupa antum utamakan, yakni bagaimana kita selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati ini di atas agamamu. Karena begitu besarnya doa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga At-Tirmizi dengan lafaz tambahan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika atau suatu malam terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, ma unzilal laita minal fitan wa ma unzila minal khazain wa man yuqizu sawahibal hujurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari fitnah-fitnah ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan khazain, yakni harta-harta benda. Dan siapa yang ingin membangunkan keluarganya dari kamar-kamarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, rubbama kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah. Bisa saja seseorang itu memakai baju di dunia, namun akhirnya nantinya di hari kiamat dia tidak berpakaian. Apa maksud hadis ini? Hadis ini para ulama menafsirkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi yara, tatkala di dalam mimpinya dia melihat bala wa fitan yang akan sayati, yang akan datang. Bagaimana fitnah yang akan melanda umatnya, bagaimana bala-bala musibah silih berganti terus menerus datang, fitnah A, fitnah B, yang membuat keimanan seseorang itu tergerus, membuat keimanan seseorang itu goyah. Dan puncak dari apa? Dan puncak dari fitnah itu adalah fitnah yang Nabi SAW takutkan, dan para nabi juga sebelumnya mengutarakan kepada umatnya bahwasanya akan datang yang namanya Ad-Dajjal. Dajjal jemaah.
Jadi fitnah-fitnah ini, potongan-potongan fitnah ini yang Nabi SAW terbangun di malam itu mengatakan, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar? Artinya siapa yang mau beribadah kepada Allah? Siapa yang ingin bersegera melindungi dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah sanggih dengan fitnah yang akan datang nanti menghancurkan, membinasakan seorang hamba. Dia mengatakan, oh fitnah ini akan membinasakan saya. Ternyata fitnah tersebut selesai dan masuk kepada fitnah yang lainnya. Dia pun mengatakan ini adalah fitnah yang menghancurkan diriku. Ternyata Allah selamatkan dia dan mendapatkan fitnah yang lainnya. Begitu seterusnya jemaah. Maka fitnah-fitnah ini cara meredamnya adalah dengan cara apa? Dengan perkataan Thalaq ibn Habib rahimahullahu taala. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Idza waqa'at al-fitan fa'atfa'uha bittaqwa." Jika fitnah itu telah terjadi, waqa'at telah jatuh, telah berlangsung, iya, fa'atfa'uha bittaqwa, maka padamkan fitnah itu dengan ketakwaan. Tatkala jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran terjadi jelas di sekitar kita, orang berzina, orang membunuh. Sekarang orang membunuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah biasa, benar tidak Pak? Sudah. Dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi suatu pembunuhan itu geger satu kampung. Satu RW, satu RT itu geger jemaah. Sampai-sampai pemberitaan berhari-hari. Ini satu pembunuhan jemaah. Kita melihat al-yawm, hari ini pembunuhan itu setiap hari terjadi dan berkali-kali. Nanti paginya ada berita di sana, siangnya ada berita di sana, sorenya ada di sana. Dan ternyata pembunuhan yang terjadi di hari ini lebih kejam daripada pembunuhan yang lalu. Kita melihat seorang istri polisi membakar suaminya gara-gara judi online. Macam-macam saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnah-fitnah ini yang membuat kita, ya, membuat hati kita tergerus, membuat istiqomah kita, ya, mengikis. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sabat, kekuatan di hati kita, maka bagaimana kita mau selamat? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan. Sekali lagi, jangan sepelekan. Jangan sepelekan doa. Ini penting jemaah, perkara dunia, perkara akhirat kita jemaah, perkara keselamatan dan apa? Ya, kebinasaan kita. Kemudian yang kedua, baik, amalan yang atau hal yang kita lakukan agar kita selamat istiqomah sampai kita meninggal adalah beramal dengan ikhlas, walau amal itu agar amal itu terus menerus langgeng, ya. Baik. Jadi ikhlas jemaah yang dimuliakan oleh Allah kunci dari istiqomah. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian yang ketiga, beramal itu yang penting sedikit, yang penting kontinuitas atau yang penting terus menerus, walaupun amalan itu sedikit. Itu yang namanya istiqomah. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat atau istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling, ya, yang paling dawam, yakni paling konsisten, walaupun amalan tersebut sedikit, tidak banyak. Ya, seorang sudah belasan tahun sholat witir, seorang sudah belasan tahun sholat duha, nggak masalah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat witirnya, sholat malamnya cuma 3 rakaat, walaupun infaknya cuma Rp1.000 per bulannya, nggak masalah, tapi terus menerus. Atau puasanya cuma 1 bulan itu 3 hari saja atau 1 hari saja. Maka para ikhwah, ya, beramal itu hendaknya kita memperhatikan keadaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kita melakukannya. Thayyib. Jangan sekali-kali memaksakan diri. Ya, kita memaksakan diri akhirnya menjadi lemah kita pada kesempatan lainnya. Memaksakan diri untuk apa? Untuk bangun malam setiap malam, akhirnya kita pun menjadi lemah. Maka hendaknya kita beramal dengan kekuatan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, ya, baik,
Untuk seseorang itu memilih teman yang baik dan lingkungan yang baik. Nah, jangan sampai istiqomahnya itu hancur ya ketika dia menemui atau berteman dengan teman-teman yang tidak satu circle dengannya atau tidak satu visi dengannya, tidak satu pemahaman, tidak satu tujuan. Nah, ini bahaya, jemaah. Jangan ambil teman seperti ini. Dinul mar'i ala dini khalili. Falanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian itu perhatikan kepada siapa kalian berteman, kepada siapa kalian mengambil pertemanan. Nah, ya. Jadi perhatikan teman ini, jangan sampai teman duduk kita adalah orang-orang yang ternyata pecinta dunia, orang-orang yang meninggalkan sholat, kecuali illa ya antum di situ menasihatinya lah bas. Kecuali di situ antum sebagai orang yang ingin menasihatinya, mendakwahinya, tidak masalah. Tapi kalau kita di situ berteman, duduk mendengarkan cerita dia, akhirnya lama-lama masuk. Lama-lama jadi pikiran. Akhirnya apa? Akhirnya kita pun jadi seperti dia. Bisa dipahami ya. Kemudian lingkungannya juga perhatikan. Jangan sampai lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan. Sebagaimana seorang yang disebut dengan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membunuh 100 orang ya, dan mendatangi seorang alim. Kemudian alim itu mengatakan, kalau kau ingin tobat, intalik ila ardi kada. Sesungguhnya kau pergi dari tempat ini dan menuju tempat lainnya. Karena di tempat ini adalah ardin su, tempat yang buruk. Lingkunganmu ini, tempat tinggalmu ini adalah tempat yang buruk. Kalau kamu ingin hijrah, kalau kamu ingin bertobat, kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu, maka kamu harus hijrah daripada tempat ini. Karena di sana ada orang-orang yang ya'budunallaha fa'budu ma'ahum. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertauhid, maka ikuti mereka di sana. Maka ini saran yang disampaikan oleh seorang alim tersebut kepada sang pembunuh tadi. Maka sang pembunuh tadi pun mengikuti sarannya dan dia pun pergi menuju kampung yang disebutkan oleh alim tersebut. Namun qadarullah ma syaa, di tengah-tengah perjalanan dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, sehingga malaikat pun berseteru. Yang satu mengatakan ini adalah orang yang bertobat, innahu taibun, sesungguhnya dia adalah orang yang bertobat dan dia berhak mendapatkan rahmat. Malaikat azab mengatakan lah, dia tidak ada mengamalkan satu amalan apapun gitu. Ini cuman baru niat saja tobat, belum ada sholat, belum ada apa-apa, cuman mau menuju tempat yang disarankan oleh seorang alim tersebut. Namun di tengah jalan dia meninggal. Ini nggak ada kebaikan. Baik, maka sang penengah pun datang dari malaikah bisorati adami, dalam bentuk manusia. Mengatakan apa? Mengatakan qis, artinya hitung jarak yang mana yang mendekati perjalanannya. Kalau perjalanannya itu masih jauh, maka dia diambil dari azab. Atau kalau dia jaraknya sudah dekat kepada tempat yang dia ingin hijrah di situ, maka rahmat lebih berhak dia dapatkan. Sehingga ketika dihitung ternyata jarak dia lebih dekat kepada tempat yang dia hijrahi itu. Tapi ini pelajaran jemaah. Kalau mau tobat tuh jangan tunda-tunda. Jangan lama-lama sebelum kita meninggal. Misalnya, Masya Allah, anak punya uang gitu ya, anak punya tabungan 20 juta, anak ingin umroh gitu. Jangan tunda-tunda ya, iya kan? Nanti antum meninggal, nanti antum bagaimana? Sebelum datangnya sebuah perkara-perkara yang menghalangi kita untuk ibadah. Sebagaimana ini orang langsung, tatkala seorang alim tersebut mengatakan kau pindah dari tempat ini ke tempat sana, maka dia pun mengiyakan dan langsung mengamalkan apa yang dia alim tersebut katakan, langsung pindah. Andai saja bagaimana kalau seorang alim tersebut, seorang pembunuh tersebut tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh alim tersebut, mungkin dia laksanakan bulan depan atau kapan saja, apa yang terjadi sama dia? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersegera di dalam kebaikan ini adalah perkara yang diutamakan dan perkara yang sangat ditekankan. Nah, ini pelajaran yang besar. Baik. Nah, ini bisa kita sampaikan dari pelajaran istiqomah kita. Nah, amin. Semoga bermanfaat kepada antum semuanya dan anak khususnya. Dan semoga kita terus berada di atas agama ini, berada di atas kebaikan, dia berada di atas lindungan Allah Subhanahu wa taala serta penjagaannya, dan kita meninggal dalam keadaan surat Fussilat ayat 30 tadi itu
terjadi sama kita, yakni orang-orang yang mengucapkan Allah adalah Tuhan kita, kemudian dia istiqomah dan malaikat pun turun kepada dia seraya mengatakan jangan takut dan jangan sedih, jangan takut dengan perkara akhirat yang akan kau hadapi, jangan sedih dengan perkara yang kau tinggalkan dari harta dan anak-anakmu, dan khabarkan kepada mereka dengan syurga yang telah dijanjikan. Hadza wallahu taala a'lam. Tapi ada yang ingin bertanya, silakan. Ma fi soal? Nggak ada soal, pertanyaan dari akhwat? Wujud? Orang yang di dunia kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Yakfi ala qadrik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.